Pertama-tama kita lepas kalipernya dengan melepas dua baut atau keempat-empatnya. Ini kita injak pedal rem, kita cek apakah pistonnya macet atau tidak. Kita injak, nah ini kita injak pedal rem. Nah kalau gerak seperti ini berarti tidak ada masalah dengan piston kalipernya. Ini dengan catatan roda yang sebelah satunya terpasang ini, sehingga yang kita lepas hanya sebelah. Ini hanya satu sisi aja. Ini roda kiri, roda depan kiri. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk kaliper, untuk piston tidak ada masalah. Berarti kita cek bagian lainnya, yaitu yang pen. Yang pen ini kita coba gerak-gerakkan. Ini kalau seret itu bisa menyebabkan rem tidak pakem atau macet, baik depan atau belakang. Ada dua pen. Nah ini kita coba gerak-gerakkan. Kalau dia susah untuk bergerak berarti ini perlu kita servis ringan, kita bersihkan. Nah kebetulan ini sudah seret untuk kedua pennya. Ini untuk dudukan kampasnya, ini karena sudah saya lepas semua ya, keempat bautnya. Ini ada empat plat yang berfungsi sebagai per untuk memegang dari kampas remnya. Yang pertama-tama sebelum melangkah lebih lanjut, kita pasang dulu kampas remnya. Ini kampas original SGP seperti ini, tidak ada garis di tengahnya ya ternyata ya, dia bentuknya full gitu kampasnya. Kita pasang di dudukan atau di bracket kalipernya. Ini ada tonjolannya, kita paskan di platnya itu tadi. Kita tekan ke bawah karena dia kan berfungsi sebagai per itu platnya, jadi kita tekan ke bawah supaya bisa masuk kampasnya di bracketnya. Nah kita tekan. Fungsinya plat itu sebagai per supaya dia tetap bisa menahan kampas pada posisinya meskipun kita lakukan pengereman. Sebelahnya juga kita pasang, jadi bagian luar maupun bagian dalamnya kita pasang semuanya, karena nanti kita pasangkan ke disnya atau cakramnya. Kita pasang cakramnya.
kita pasang bracket yang sudah dipasang kampas rem. Headupnya seperti itu. Kita pasang dua bautnya untuk mengikat bracket ke knuckle armnya, knuckle. Oke, sudah terpasang bracket dan kampasnya. Sekarang kita lakukan servis di bagian pen yang tadi seret tadi, dua pen depan dan belakang. Kita lakukan perbaikan pada bagian ini. Kita lepas dan kita akan tahu bagaimana dalamnya, kenapa bisa dia seret seperti itu. Cabut pakai tang. Sambil kita putar, kita cabut. Ini adalah karet bootnya, udah lepas di bagian sebelahnya. Ini bisa kita lihat banyak karatnya yang membuat ini seret. Itu adalah karat-karat itu, sehingga tidak bisa bergerak dengan licin. Nah, bagian satunya juga kita cabut dengan menggunakan tang. Kita lihat kondisinya. Kita cabut, sambil kita putar-putar. Ini juga berkarat ya teman-teman, sehingga wajar kalau ini membuat remnya itu macet atau tidak pakem, padahal kondisi pistonnya bisa bergerak dengan normal. Kita lepas karet bootnya, karet pelindung dari air maupun debu, supaya air tidak masuk ke dalam pennya tadi dan tidak menyebabkan karat. Ini masih bagus karatnya, belum ada retak-retak. Tapi yang ini sudah retak ya teman-teman, sudah pecah. Tapi nanti akan saya ganti keempat karetnya dengan yang baru, meskipun bukan original tapi sudah cukup.
Kita bersihkan lubang-lubangnya itu dengan menggunakan obeng kecil minus, dan juga kita bisa semprotkan oli atau chain loop supaya licin dan menghilangkan kerak-keraknya. Ini sudah saya bersihkan dengan menggunakan obeng kecil, kemudian saya semprot dengan chain loop atau oli. Bersihkan juga bagian yang untuk dudukan karetnya ya, bersihkan semuanya sehingga nanti karetnya bisa masuk atau bisa menjepit, tidak mudah lepas. Kita kasih grease di bagian dudukan karet maupun lubangnya. Kemudian pennya juga kita bersihkan, kita amplas kalau perlu, kita kasih grease, kita kasih oli. Kita coba dimasukkan, harusnya bisa bergerak dengan lancar, licin. Satunya juga sama, kita lakukan hal yang sama. Kita coba supaya pergerakannya licin. Nah, ini saya sudah beli karet debunya atau karet bootnya. Ini satu biji 8.000. Ini tidak original ya, ini KW. Tapi menurut saya sih sudah oke karena cuma karet saja. Saya akan ganti ke 4-4-nya. Jadi satu kaliper itu butuh 4 karet ya teman-teman. Kanan kiri, berarti kalau mau ganti semua kita butuh 8. Kita kasih grease dulu supaya licin dan masuk dengan mudah. Kita pasang di sini. Jadi supaya bisa menjepit di dudukannya sehingga tidak mudah lepas. Satunya juga sama, kita kasih grease kemudian kita pasang. Kemudian kita pasang pennya. Ini harus bisa masuk, kita tekan-tekan dan kita sambil putar supaya dia bisa masuk ke dalam karetnya. Ini kasih sayang, kita harus supaya ya mencoba supaya karetnya itu menjadi longgar sehingga bisa masuk pennya. Ini sudah tembus. Nah, bagian sisi karet yang luar itu harus bisa menjepit bagian pen. Di pennya kan ada alurnya ya. Nah, alur itu buat jepitan dari karet bootnya. Itu harus masuk sehingga seluruh pen itu terlindung dari air dan debu, sehingga air tidak bisa masuk ke dalam pen, sehingga tidak menyebabkan karat, sehingga bisa tahan lama, tidak macet lagi. Nah, seperti ini posisinya. Posisi karet bootnya itu harus menjepit pen yang bagian ujungnya. Nah, sehingga kalau pennya gerak dia bisa mengikuti gerakan pen, jadi pennya itu selalu tertutupi dari air maupun dari debu dari luar. Nah, ini bisa kita gerakkan dengan lancar, licin. Kemudian juga yang sebelahnya kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu pemasangan karet dan pemasangan pen. Kita kasih grease juga, kita kasih stamp pad supaya licin dan mudah masuknya, tidak merusak karet ketika pemasangan.
kita paskan ujung karetnya itu menjepit di alur pennya supaya tidak geser posisi karetnya. Nah, seperti ini. Kita gerak-gerakan juga licin ini sudah bisa bergerak dengan lancar. Kita bersihkan seperti ini posisinya. Kita cek lagi gerakannya. Nah, ini bisa ringan digerakkan, begitu juga yang satunya. Kita pasang di kampasnya dan ternyata teman-teman itu masih kurang longgar, celahnya tidak bisa menjepit kampas yang baru. Nah, karena itu kita perlu press posisi pistonnya sehingga bisa masuk ke dalam dengan menggunakan pencekam. Ini saya kasih grease bagian pistonnya maupun di pinggir-pinggir karetnya supaya tidak mudah berkarat. Kita gunakan mata kunci shock supaya bisa kita nanti press dengan pencekam. Kita press, kita masukkan ke dalam supaya bisa masuk di kampas yang baru. Kita tekan, dan ini ringan ya teman-teman kalau kita putar. Kira-kira udah mentok ini. Posisi seperti ini pasti dia bisa masuk di kampas rem. Nah, ini sudah bisa masuk menjepit kampas rem yang baru. Kita pasang baut pengikat pennya tadi, kan pennya tadi ada lubangnya di tengah. Nah, ini kita kasih baut depan belakangnya. Kita gerak-gerakan harus bisa main ya. Ini kalau kita gerak-gerakan itu kaliper itu harus bisa gerak maju mundur atau ke samping seperti ini, normal ini. Kita lihat yang depan juga, kalau kita gerak-gerakan dia harus bisa sliding maju gerak samping menyamping gitu. Nah, ini seperti ini berarti tangan itu bisa bekerja dengan baik sehingga tidak menyebabkan remnya itu macet padahal pistonnya kondisinya normal. Kita coba injak pedal remnya. Nah, ini kita lihat pergerakannya, harusnya dia bisa bergerak. Nah, ini berarti ini bisa ngerem, ini pasti kondisi normal.
saya coba gerakkan roda yang sebelah kanan ya, dan bukan roda sih, cakramnya yang sebelah roda kanan. Nah, itu masih bisa berputar, artinya piston itu bisa kembali ke posisi semula, jadi dia tidak menjepit terus. Demikian juga yang sebelah cakram sebelah kiri, ini harusnya cakram bisa diputar meskipun dia agak seret, jadi dia rem bekerja normal. Piston bisa menekan kampas, ketika pedal rem dilepas dia kembali mundur lagi. Ini sudah berhasil, ini sudah normal lagi, tetapi saya ingin menguras minyak remnya karena barangkali kotor, saya ingin kuras. Dan kendalanya itu adalah untuk melonggarkan atau melepas baut nipelnya itu sangat keras sekali. Tidak bisa menggunakan kunci ring pas 10 kecil itu, kita harus gunakan sambungan kunci shock. Ini sangat keras, nggak tahu kenapa. Mungkin dari dulu-dulunya itu tidak pernah dilepas ya, mungkin mobil tua, ini sudah umurnya berarti ini adalah tahun 97, berarti udah berapa tahun ini, 20 tahun lebih. Barangkali ini belum pernah dibuka mungkin, sehingga ini sangat keras sekali. Akan saya lepas, kemudian saya kasih chain loop, saya kasih oli supaya nanti bisa dengan mudah dilakukan proses bleedingnya atau pengurasan minyak remnya. Seandainya kita tidak perlu menguras rem, ini sudah jadi, kita tinggal pasang rodanya udah beres. Tapi ini saya mau kuras minyak remnya. Berhasil dibuka. Saya kasih chain loop ya, saya kasih oli supaya tidak seret lagi kalau suatu saat dibongkar. Kita harus kasih koran ya di bawahnya, karena sifat dari minyak rem ini dia merusak atau mengelupas, bisa mengelupaskan cat. Sedangkan ini kan habis saya cat ya dengan clean coat, jadi supaya tidak merusak catnya saya kasih tutup dengan koran. Kita kencangkan, kita kendorkan, kita kencangkan, kita kendorkan sampai dia mudah dimasukinya, atau kita bisa lakukan bleeding dengan mudah. Nah, ini digunakan kunci ring pas 10 udah bisa, berarti ini sudah normal, kita bisa lakukan bleeding. Mungkin kita cuci di bagian bawahnya dengan air supaya minyak rem yang tumpah tadi tidak merusakkan cat. Kita guyur dengan air bersih.
pasang selang dan kita mau menguras, jadi nanti kita longgarkan nipalnya atau buat bleedingnya. Ini saya pakai pompa bleeding, tidak pakai pompa pun ini ya, nggak apa-apa sih, tidak masalah karena kan posisi minyak dalam kaliper kan full, jadi sebenarnya tidak perlu pompa vakumnya, ini tidak apa-apa. Nah, saya cukup mengambil segini saja untuk maksudnya menguras minyak rem yang ada di dalam piston supaya ganti, barangkali belum pernah diganti. Oke, kita kencangkan lagi baut pembuangan anginnya. Sudah selesai teman-teman, tinggal pasang roda. Untuk kita cek lagi dengan menginjak pedal remnya. Kita injak pedal remnya dan bergerak, berarti ini normal. Oke, udah selesai servis ringan dari rem cakram Katana. Kita pasang rodanya dan kita pasang baut roda dan selesai sudah servis ini. Semoga teman-teman bisa menikmati videonya, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf, silahkan dikritik. Pada bautnya kita kasih grease dan kita bersihkan murnya dan kita pasang. Kekencangan baut roda antara 5 sampai 8 kg meter. Sedangkan baut yang di tengah yang tutup lakernya itu antara 2 sampai 3. Nah, misalkan teman-teman tidak membongkar laker ya, yang kita kencangkan cukup baut rodanya saja. Nah, karena ini saya juga habis membongkar laker roda, jadi ya kita kencangkan baik mur roda maupun mur tutup laker atau bearing. Saya ulangi lagi, untuk mur roda kekencangannya 5 sampai 8 kg, sedangkan untuk baut tutup lakernya adalah 2 sampai 3 kg meter. Sekian teman-teman, silahkan lihat videonya sampai selesai dan sampai ketemu di video selanjutnya.